satu persatu. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung nikmatku, kata Allah, la tuhsuha, tidak akan ada satupun yang dapat mampu menghitungnya. Jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, pada kesempatan malam hari ini insyaallah kita akan sama-sama belajar tahsin Al-Qur'an, atau memperbaiki, kita sama-sama memperbaiki bacaan Al-Qur'an kita dalam rangka memperbagus bacaan Al-Qur'an kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya karena Pak Abu Bakar diminta, ya sudah 2 pekan lalu kurang lebih, agar kita bisa sama-sama belajar bersama membaca Al-Quran, tahsin Al-Quran. InsyaAllah pada hari ini kita akan bersama-sama belajar Al-Quran, karena yang mempelajari Al-Quran itu khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allam. Sebaik-baik dari kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai makhluk Allah yang terbaik, makhluk Allah yang sempurna karena belajar Al-Quran, dan juga kita sama-sama mengajarkannya kepada orang lain, terutama kepada keluarga kita terlebih dahulu. Ya, saya Imam Nasiruddin, lulusan dari IPIA Jakarta di Buncit, di IPIA Jakarta di Buncit. Insyaallah. Kemudian sekarang sedang mengajar di Kafila dekat Pasar Induk, Kafila International Islamic School itu yang dekat Pasar Induk, dekat jembatan penyeberangan orang itu. Istri juga sedang mengajar di MTS 6 Jakarta Timur sini. Jadi sama-sama belajar, sama-sama mengajar insyaallah. Bapak-bapak yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan sebuah hadisnya ke sahabat yang mulia Abi Umamah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi." Wahai para sahabatku, silakan kalian memperbanyak baca Al-Qur'an. Kenapa Rasulullah memerintahkan para sahabatnya di kala itu untuk memperbanyak baca Al-Qur'an? Tidak lain dan tidak bukan Rasulullah memerintahkan, melainkan di sana ada hikmah, ada pahala yang besar yang menanti bagi yang membaca Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Karena nanti Al-Quran di hari kiamat akan menjadi penolong bagi yang membaca, bagi sahabatnya. Sahabatnya di dunia Al-Quran siapa? Sahabatnya di dunia adalah yang sering dan yang senantiasa membaca Al-Quran. Bapak-bapak yang semoga dirahmati oleh Allah dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah juga pernah bersabda di dalam hadisnya bahwa ketika kita ingin memperbanyak pundi-pundi pahala, itu ternyata dengan membaca Al-Quran. Ternyata dengan membaca Al-Quran. Karena man qara'a harfan fi kitabillah falahu bihi hasan wal hasanatu bi asyri amsalih. Kata Rasulullah, Rasulullah bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf di dalam Al-Quran, bukan satu ayat, bukan satu kata, bukan satu juz, bukan satu Al-Quran, tapi satu huruf di dalam Al-Quran, falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalih. Maka dia akan mendapatkan satu pahala kebaikan, dan satu pahala kebaikan itu akan dilipat gandakan oleh Allah. Berapa kali lipat? Asyru amsalih. 10. Berarti satu hurufnya 10.
Kalau kita di dalam Al-Quran kita ingin membaca Bismillahirrahmanirrahim, ba, sin, mim, 30 pahala. Alif, lam, ha, 7. Alif, lam, ro, ha, mim, nun, ar-Rahman. Ya. 13. Alif, lam, ro, ha, ya, mim. Totalnya 19. 19 dikali 10 pahala kebaikan, 190 pahala hanya dengan kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana kita membaca satu Al-Fatihah? Berapa pahala kebaikan yang kita dapatkan? Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Minimal satu hari kita membaca 17 kali Al-Fatihah ya di dalam sholat wajib kita. Karena sehari semalam sholat wajib itu 17 rakaat. Subuh 2 rakaat ditambah zuhur 4 rakaat menjadi 6, ditambah asar 4 rakaat menjadi 10. 10 ditambah 3 maghrib jadi 13. 13 ditambah 4 isya. Itu minimal 17 kali kita ya membaca Al-Fatihah di dalam sholat kita. Belum lagi sholat sunnah duha, sholat sunnah qabliyah, sholat sunnah ba'diyah, sholat sunnah tahiyatul masjid. Berapa pahala sehari kita mendapatkan dengan membaca Al-Quran. Jadi sungguh sangat banyak sekali pahala yang bisa kita dapatkan hanya dengan membaca Al-Quran. Itu kata Rasulullah SAW. Kemudian di dalam hadisnya, ya Rasulullah pernah menyampaikan kepada istrinya yang mulia, istrinya yang tercinta, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, ibunya orang-orang yang beriman, Aisyah radhiyallahu anha, ya, pernah menyampaikan ngasih motivasi ke ibunda Aisyah, istri beliau sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Alladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun bihi ma'as-sataratil kiramil bararah. Walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'amu fihi wa huwa 'alaihi syaqul lahu ajra. Barang siapa yang membaca Al-Quran dan dia mahir membacanya, apa kata Rasulullah? Dia akan ditemani dengan malaikat yang suci, malaikat Allah yang suci, senantiasa di kehidupannya akan diiringi oleh malaikat Allah. Jika di kehidupannya sudah diiringi oleh malaikat Allah, akan terjaga dari apapun itu, terjaga dari mara bahaya, terjaga dari musibah dan seterusnya. Itu bagi siapa? Yang Al-Quran wa huwa mahirun bihi. Bagi yang membaca Al-Quran dan dia mahir. Oleh karena itu kita harus berusaha bagaimana kita bisa membaca Al-Quran dengan mahir, dengan lancar. Tapi kata Rasul tak perlu khawatir. Walladzi yaqra'ul Qur'an, dan adapun yang membaca Al-Quran wa yatata'amu fihi, dan merasa kesulitan dalam membacanya, wa huwa 'alaihi syaqul lahu ajr, dia akan mendapatkan 2 pahala kebaikan setiap hurufnya. 2 pahala kebaikan setiap huruf dikali 10 berarti 20, bukan 10. 2 pahala kebaikan. Pahala yang pertama pahala dia membaca Al-Quran, dan pahala yang kedua adalah pahala dia berusaha untuk membaca Al-Quran. Ya, karena dia merasa kesulitan kemudian dia berusaha, ya, itu dia juga dinilai pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti kalau
ada fulan seseorang yang belajar baca basmalah saja, ya, membaca basmalah dan dia merasa kesulitan, ya, pelan-pelan membacanya Bismillahirrahmanirrahim sampai akhirnya bisa. Itu Allah catat pahalanya dia berapa? 2 dikali 10 dalam 1 huruf. Berarti kalau dalam membaca basmalah mendapatkan sekitar 380 pahala kebaikan. Bagi siapa? Bagi yang membaca Al-Quran dan dia merasa kesulitan dan berusaha untuk bisa membaca basmalah tersebut. Ikhwatal iman, jamaah salat maghrib, bapak-bapak, mushollah Rahman yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak lagi yang motivasi dari Rasulullah untuk kita senantiasa membaca Al-Quran, senantiasa memperbaiki bacaan kita, senantiasa berusaha bagaimana kita membaca Al-Quran setiap harinya, ya. Karena itu jaringan kita nanti di akhirat, jaringan kita nanti di alam kubur. Itulah yang akan menemani kita di alam kubur. Itulah yang akan menjadi penolong kita di hari kiamat, di mana di hari tidak ada pertolongan selain pertolongan dari Allah. Ikhwatal iman, bapak-bapak, jamaah mushollah Rahman yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak perlu khawatir, kita cuma berlima duduk di majelis ini. Ada kabar gembira dari Rasul, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffatuhumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Tidaklah suatu kelompok berkumpul di rumahnya Allah. Tidaklah suatu kelompok berkumpul di rumahnya Allah. Ngapain berkumpul di rumahnya Allah? Ya. Masjid adalah rumahnya Allah, mushola adalah rumahnya Allah, Masjidil Haram, Ka'bah, Masjid Nabawi dan seluruh masjid yang lainnya adalah rumahnya Allah. Tidaklah sekelompok orang berkumpul, kata Allah, kata Rasulullah SAW, melainkan nazalat alaihimus sakinah, melainkan kelompok tersebut akan diberikan ketenangan di kelompok tersebut. Apakah kita sekarang sedang merasakan ketenangan? Itulah hikmah dari kita mempelajari dan belajar Al-Quran, ya. Berkumpul, apa yang guna kumpul itu dalam rangka belajar dan mempelajari Al-Quran. Tadarus, tilawah bersama, tahsin Al-Quran bersama, ya. Belajar Al-Quran akan mendapatkan pertama ketenangan. Ada 4 nih dikasih langsung sama Allah. Yang kedua, wa ghasyiyatuhumur rahmah, diliputi rahmat dari Allah, ya. Kalau Allah udah kasih rahmatnya, udah kasih kasih sayang, nggak ada yang bisa ganggu makhluk Allah, ya. Padahal kalau misalkan ada musibah, tidak ada yang bisa mengganggu karena sudah diliputi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, pertama mendapat ketenangan, yang kedua akan diliputi rahmat, dan yang ketiga adalah wa haffatuhumul malaikah. Ternyata yang belajar ini bukan hanya kita berlima saja, Pak. Bukan hanya kita-kitanya saja, malaikat juga ikut kumpul. Malaikat juga ikut belajar bersama kita. Hanya saja kita tidak bisa melihat mereka. Kalau Allah kasih, ya, karunia untuk kita bisa melihat, kita bisa melihat malaikat sekarang. Gitu. Wa haffatuhumul malaikah, dikelilingi sama malaikat. Sekarang kita lagi dikelilingi. Malaikat ikut belajar, ikut mendengarkan kajian, ikut tahsin Al-Quran, seperti itu. Dan yang terakhir dan yang luar biasa adalah wa dzakarahumullahu fi man indah. Disebut-sebut kita nih Pak berlima, di mana? Di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nih, ya, fulan sedang mempelajari Al-Quran di mushollah Rahman pada maghrib sampai isya, gitu. Disebut sama Allah. Kalau Allah sudah nyebut, itu seluruh makhluk Allah yang ada di langit, para malaikat akan mendengarnya. Ya. Nama kita disebut saja sama ketua RT karena menyumbang dana misalkan, itu sudah sangat senang sekali. Nama kita disebut di kelurahan sama Pak Lurah, nama kita disebut sama
Pak Presiden, ini nama kita disebut sama Rob semesta alam, Tuhan yang merajai semuanya, yang mengatur segala kehidupan manusia, disebut-sebut nama kita. Makanya nggak perlu risau kalau kita belajar Al-Quran itu ya cuma berdua, cuma berempat dan seterusnya. Bapak-bapak yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan masih banyak yang lain yang ya mungkin kalau dibahas itu nggak cukup gitu waktunya sekarang. Tapi kita insyaallah langsung masuk saja ke pembelajaran bagaimana kita ya, karena setiap harinya kita yang membaca Al-Fatihah ya, jangan sampai ada ya kata atau huruf yang merubah makna sehingga merubah arti. Ya, ketika kita membaca Al-Fatihah sudah berubah huruf, itu sudah berubah makna. Ya, berubah satu hurufnya saja. Ya, misalkan kita baca ihdinas sirat pakai sa atau pakai ta, itu sudah merubah arti. Bismillahirrahmanirrahim, itu sudah merubah arti. Ya, atau a'udzubillahi minasyaitonir rajim, itu sudah berubah arti. Maka bagaimana kita berusaha ya, memperbaiki bacaan Al-Quran kita dalam rangka apa? Dalam rangka beribadah kepada Allah. Itu tujuan utama kita, agar kita ketika membaca setiap hurufnya dikasih pahala oleh Allah Subhanahu wa taala 10 kebaikan. Ya, kita dimulai dari Al-Fatihah terlebih dahulu. Dibuka surah Al-Fatihahnya. Kita membaca satu ayat. Ya, setelah saya bacakan, kemudian bisa diikuti bersama-sama sama bapak-bapak sekalian agar bisa sama-sama mengiringi. Dimulai dari ta'awud. Nah, setelah saya bacakan bisa diikuti bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Pertama yang harus kita perhatikan adalah huruf A, alif dengan ain itu harus berbeda, ya. A, au dengan u itu berbeda, ya. Jadi harus berbeda ketika mengucapkan ya a'udzubillah, ta'awudnya. Karena A itu alif, ain itu ain berbeda, agak ditekan ke dalam sedikit, bukan ain. A'udzu billahi minasy, jadi ain ya, berbeda dengan mengucapkan a i u e o, ya, bukan a i u e o, tapi a yang pertama a seperti kita mengucapkan huruf a. Nah, yang kedua ini pakai ain, agak ditekan ke dalam sedikit. Jadi berubah. Kalau berubah huruf itu sudah berubah makna. Berubah huruf sudah berubah makna. Kalau kita artikan a'udzubillah, saya berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Ya. Kalau sudah berubah a'udzubillah, itu sudah berubah makna, bukan aku berlindung lagi. Ya. Jadi bisa dipahami insyaallah. Ya, baik, kita ulang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya.
berbeda dengan sin atau ta. Shin itu seperti kita ngusir kucingnya, hush, hush, ya, shh, shh. Jadi anginnya itu menyebar di dalam mulut. Anginnya itu minas, bukan seperti kita ngomong es batu, bukan. Sinnya ini berbeda. Sinnya ini ada angin itu tersebar di dalam rongga mulut kita. Minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kalau yang kedua ini sin, tipis, bis, seperti kita ngomong es, bis, bukan bish, bukan juga terlalu tipis, bis biasa, sinnya biasa. Kemudian haknya ini, hak yang pertama harus tebal, ya. Bismillahi, itu tebal. Nanti hak yang kedua di ar-Rahman itu harus tipis, ya. Ha, bukan ha, beda ya. Ha dengan ha tipis. Hak yang pertama tebal di lafaz Allah itu harus tebal. Kemudian di Ar-Rahman haknya itu harus tipis. Ar-Rahim juga haknya tipis. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, kembali lagi nih, haknya itu yang pertama tipis, hak. Nanti yang billahi, hi-nya tebal, billahi Rabbil Alamin. Baik. Nah, banyak kesalahan ketika mengucapkan alhamdu. Ya, ketika tidak, insya Allah tidak ada di sini. Ya, di sana-sana jauh. Ya, mengucapkan jadi seakan-akan dipantulkan ya. Padahal lam itu tidak termasuk huruf qalqalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu sudah salah. Kenapa? Karena huruf lam itu nggak boleh dipantulkan pada dasarnya. Yang boleh dipantulkan itu hanya ba, ju, di, o, o. Nah, ada 5 tuh. Gampang dihafal. Ba, ju, di, o, o. Ba harus dipantulkan kalau ketemu huruf ba. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Pantulkan ya. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sab. Seakan-akan diseret sab, be. Nah, dipantulkan. Nah, tapi huruf lam ini nggak boleh dipantulkan. Ya, tadi yang boleh dipantulkan ba, jim, dal, po sama ko. Baju di po. Qul huwallahu ahad. Nah, itu harus dipantulkan karena tadi dal itu termasuk baju di toko. Jim juga sama. Ya. Was-samaa'i dzatil buruj. Jadi dipantulkan. Nah, alhamdulillah ini nggak boleh dipantulkan. Ya, harus kita perhatikan bersama-sama setiap hurufnya. Karena kalau ya hanya asal-asalan nanti dia tidak sesuai dengan kaidah tajwidnya.
ya, tidak sesuai dengan kaidah tajwid, ya, karena nanti akan merubah makna. Jadi harus ditahan dia. Langsung ke ha. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. 1, 2, 3. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas haknya tebal ya. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. So dengan sin itu berbeda. Ya. Pengucapan huruf so, ba, so, ya, berbeda dengan si sama si, so, sa. Kalau sa tidak ada penekanan seperti so-nya. Ihdinas siratal mustaqim. 1, 2, 3. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. An'amta. An yang pertama an yang kedua am. Ya, bukan amta, tapi amta. Ya, amta. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. 1, 2, 3. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, pengucapan huruf ko itu bukan dal kemudian d sama o, do. Ghairil maghdub, bukan maghdub, tapi do itu cara pengucapan hurufnya lidah diletakkan di gigi geraham bagian belakang. Du, ya, lidah yang kanan dan kiri sini di bagian kanan dan kiri, ya, sudah diletakkan kemudian diucapkan du, 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 bukan du, bukan pakai d, bukan pakai dal. Du, magdu itu nanti ke huruf dal. Kalau misalkan pakainya dal, magdu, du, ya, yaitu ditempelkan dulu ke gigi geraham bagian belakang, kemudian baru diucapkan. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 1, 2, 3. Ghairil maghdubi
kita baca Al-Fatihah dari A'udzubillah sampai Waladhdallin. Bersama-sama dari ta'awudz. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, coba boleh Pak Ahmad satu-satu nanti Al-Fatihah dari A'udzubillah. Nggak apa-apa, nggak usah takut salah, yang penting kita belajar dulu, nggak usah nanti takut disalahin. Enggak. Kita sama-sama belajar, sama-sama memperbaiki bacaan. Ayo, silakan Pak Ahmad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, sebentar. Robbil lam ketemu ain harus ditahan dulu, jangan di Robbil Alhamdulillahi rabbil alamin. Tapi nggak boleh nafas. Jadi dia jangan di dimantulkan gitu ya, diseret. Robbil le itu nggak boleh. Ya, Rabbil alhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Nggak boleh juga dimantulkan. Jangan Jadi kita secara tidak sadar memang seperti itu. Ya, dulu juga saya seperti itu sebelum belajar tahsin sama. Ya, diseret-seret membacanya seperti itu karena tidak sadar. Dan sepertinya betul saja. Ternyata oleh guru saya dibetulkan itu nggak boleh diseret karena itu bukan huruf huruf qalqalah tadi baju di toko hanya 5 huruf. Ar-Rahmanir-Rahim. Ya. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Mumtaz, bagus. Ya, selanjutnya Pak siapa Pak? Pak Wahyu, ya. Biar kita sama-sama kenalan itu. Pak Wahyu, silakan dibaca Al-Fatihahnya dari Alhamdulillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ya, biasa Wahyu bacaannya Masya Allah. Mumtaz. Selanjutnya Pak Abu. Ya, Pak Abu silakan. Tafadhal Pak Abu. Kalau usah takut disalahin, nanti kita sama-sama belajar ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ya, biasa Pak Abu. Insya Allah. Selanjutnya Pak Aziz, Pak Budi. Pak Budi, ya silakan Pak Budi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم Coba siratal ladzina an'amta 'alaihim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
ihdinas siratal pakai sin, mustaqim. ihdinas siratal mustaqim Sin, s huruf s, mustaqim. ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya alhamdulillah, itu saja pembelajaran kita untuk saat ini. Insyaallah nanti di pertemuan berikutnya kita review kembali, kita ulang kembali, dan kita sama-sama belajar untuk bisa memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Ya, tidak perlu berputus asa dari rahmat Allah, tidak perlu berkecil hati karena sudah lanjut usia gitu misalkan. Insyaallah ya, dengan niat yang tulus kita, ikhlas kepada Allah, kita belajar Al-Quran, insyaallah itu bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tutup saja dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.